Profesionalismenya benar-benar makin oke sekarang ini polisi Indonesia. Jadi khusus untuk Polres Depok ini kami semua disambut dengan humanis ya, dan memang profesional kerja dari Polres Depok ini, khususnya Polda Metro Jaya, ditunjukkan benar-benar. Jadi kami bangga sebagai rakyat Indonesia, polisi semakin profesional saat ini. Berapa pertanyaan? Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kita tahu kemarin Tiara Marlin sudah mendatangi Polres Depok bersama pengacaranya Firdaus Oiwobo dan didampingi oleh Irma Rahim dan juga seorang wanita yang mengenakan baju busana muslim. Namun di situ nampaknya Tiara Marlin tidak seperti yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya dulu, yang waktu itu atas laporan dari Emma Waroka. Namun kini nampaknya Tiara Marlin sedikit panik menjawab pertanyaan wartawan dan juga tertunduk lesu saat menjawab pertanyaan wartawan. Tidak seperti saat kemarin-kemarin yang Tiara Marlin sepertinya tidak mengenal takut. Namun kini nampaknya menghadapi Haji Faisal, Tiara Marlin sedikit agak grogi, tidak seberani biasanya. Padahal kemarin baru memparodikan kemarahan Haji Faisal di akun TikToknya. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di Fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Tiara Marlin menjalani pemeriksaan di Polres Metro Kota Depok pada Senin 14 Maret 2022 kemarin. Tiara yang didampingi kuasa hukumnya datang memenuhi panggilan pihak kepolisian pasca dilaporkan oleh Faisal atas dugaan pencemaran nama baik. Sebelumnya Faisal bersama kuasa hukumnya Sandi Arifin pernah membeberkan jika pihaknya berencana akan melaporkan sejumlah orang yang dianggap mengusik kehidupan keluarganya. Dan ucapan tersebut upaya terbukti dengan dipanggilnya Tiara Marlin sebagai orang pertama yang menjalani pemeriksaan atas laporan. Ya, inilah penampakan wajah Tiara Marlin saat diwawancara wartawan usai diperiksa di Polres Depok kemarin. Tiara hanya menunduk dan nampak resah wajahnya. Tiara juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiara hanya memandang ke bawah wajahnya, sementara pengacaranya yang memberikan penjelasan dan diawali dengan memuji kepolisian yang semakin humanis. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan pertanyaan wartawan. Namun menyimak wajah Tiara Marlin yang tertunduk dan agak bingung ini, memang nampaknya ini serius. Sebenarnya sebelumnya dalam wawancaranya, Firdaus Oiwobo juga sudah memperingatkan Tiara Marlin nampaknya akan ada delik yang masuk menjadi delik pidana. Kita lihat Tiara Marlin yang resah dan hanya menunduk ke bawah, tidak seperti biasanya, guys. Tiara tadi ditanya apa aja Kak? Di dalam aja? Nggak banyak sih ya, karena kita hari ini cuma klarifikasi biasa aja. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita hari ini bukan untuk di BAP ya klien kami ya, tidak di BAP. Hanya kita mengklarifikasi dan meluruskan hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam administrasi hukumnya. Jadi laporan ini terkesan mengada-ngada ya, dan cacat administrasi. Kenapa saya bilang? Karena melanggar ajas nevis bididem. Jadi artinya di sini satu perkara yang sudah dilaporkan dengan bukti-bukti yang sama, dengan peristiwa hukum yang sama, tidak boleh lagi dilaporkan walaupun alasannya dengan orang yang berbeda. Oke, kami dituangkan semua protes kami ini, termasuk pasal 311, pasal-pasal IT yang digabungkan di dalam satu STTLP ya kan, dan surat pemanggilan klarifikasi dari kriminal umum, tapi ada pasal kriminal khususnya di situ. Makanya kami bilang mohon dikembalikan lagi ke SPKT agar SPKT memanggil mereka ya, agar mereka terkesan tidak
tidak terlihat tidak profesional gitu. Karena kalau mengacu pada ini semua, jadi ke belakangnya nanti akan cacat hukum semua gitu. Jadi suatu hal yang lucu nanti. Dan saya menunggu jawaban dari Polda Metro Jaya atas surat yang telah kami layangkan, ya, surat permohonan pelindungan hukum dan keberatan kami atas pemeriksaan beberapa waktu lalu laporan EW dan KH. Lalu sekarang ini laporan Haji Faisal, kami juga menyanggah semua dan kita tidak ingin diperiksa. Kita tidak ingin diperiksa, kita ingin jawab dulu surat kami. Surat mohon pelindungan hukum kami itu kan harus dijawab juga, karena itu bagian dari administrasi hukum pidana gitu kan. Makanya saya bilang tadi sini, jawab dulu. Kalau itu sudah dijawab, apa kesimpulannya? Tapi kalau seandainya pun klien kami ingin dipaksakan diperiksa, kami akan datang lagi minggu depan. Namun upaya hukum lain akan kami lakukan, seperti pra peradilan dan lain-lain. Ya, Kakak tadi ada berapa pertanyaan? Hanya ada 3 pertanyaan aja. Ada 3. 3 pertanyaan, ya 3 pertanyaan, makanya cepat. Berarti untuk status laporan sendiri jadinya apa, Bang? Ya tinggal nunggu. Mereka sekarang ini akan berkoordinasi antara pimpinan, ya. Mereka juga akan koordinasi dengan pihak-pihak kedua, ya, seperti Propam mungkin, ya. Propam dan pimpinan jajar unsur-unsur di Polres Depok. Ini seperti apa nanti di penyelidikannya ini? Apakah dikeluarkan STPL 2 lidik, ya kan? SP 2 lidik, SP 2 lidik, ya? Atau nanti naik ke tingkat penyidikan gitu kan, sehingga klien kami jadi tersangka. Itu tergantung dari polisi nanti. Tapi kalau klien kami dijadikan tersangka, kami akan lakukan upaya hukum lain di pra peradilan. Mereka semua sudah memanfaatkan cucu saya, anak saya, menantu saya. Hello Bapak, tanpa disadari Bapak ya. Orang-orang yang di sekeliling-keliling Bapak itu semuanya lagi memanfaatkan, Pak. Jangan egois, Pak. Jangan menyalahkan sebelah pihak ya, Pak, ya. Apalagi tuh yang ujung-ujungnya cari endosan, Apakah itu bukan memanfaatkan, Pak? Ya, aduh udahlah Pak. Kita udah jadi artis dari dulu, Pak. Sekarang Bapak gak usah ikut campur. Ini urusan anak muda, Bapak. Lebih baik Bapak dari sekarang banyak sholat aja. Doain kita, wirid kita supaya kita baik-baik aja ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Bye. Allahu Akbar. Gila, aku gemuk banget. Udah biarin aja. Aku gemuk banget. Ganti lagi. Ya, ganti video. Ya, ganti video. Gak usah, biarin aja. Kita biarin ini aja. Udah. Biarin, aku juga gemuk banget. Biarin teh. Aku sakit banget gigi aku. Meninggalkan. Ayo ya. Dia bukan setan, makanya dibilang kontrak rumah. Ya, perkara itu rumah siapa ya, dia bilang bodo amat ya, karena dia bukan setan. Kalau bilang salah kalau rumah itu salah bukan rumahnya Tiara Marlen, ya udah berarti sama. Makanya kalau itu bukan rumahnya Tiara Marlen, ini juga bukan setan. Iya makanya gitu, makanya udah jangan sampai ke situ gitu. Anda kan sos gituin aja, itu bayar dulu deh. Anda tuh tinggal di rumah siapa? Dia tinggal di rumah saya gitu kan, tahu malu tuh utangnya belum dibayar. Oke, kabarnya nih pengen di urusan hukum bagaimana gitu. Belum. Aku minta maaf loh. Enggak kebalik nih, harusnya dia yang minta maaf ke saya. Karena waktu dia podcast ini katanya Mas Emang dia masuk duluan loh. Kita iya. Kita nggak nyentil ya, makanya Mas Ageng ini jangan suka membangunkan macan yang lagi tidur. Udah saya lagi pusing, udah ini, terus dia nambah lagi, dan itu udah terkena semprot. Sekarang dia yang nyentil, dia yang kepanasan. Coba udah lihat tuh statusnya semua, keluar mulu ya. Anda nggak sadar, Anda tuh lagi naikin sama gue. Sebenarnya